totally thought that he knew me, which is so obvious. Hai, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja. Kali ini saya mau menjelaskan alur cerita film Joyride. Langsung saja. Film diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Lewis. Dia sedang menelpon wanita satu kampungnya yang bernama Vena. Vena adalah seorang mahasiswi di salah satu kota Colorado. Vena bercerita kepada Lewis bahwa dia sudah putus dengan pacarnya. Dia meminta Lewis menjemputnya ke Colorado untuk pulang kampung. Lewis sedang mendengar cerita dari Vena, apalagi Vena adalah wanita yang dia sukai sejak dulu. Lewis pun langsung pergi ke showroom mobil untuk membeli mobil bekas. Dia pun sangat senang dan langsung pergi ke Colorado menggunakan mobil bekasnya untuk menjemput wanita idamannya. Dalam perjalanan, ia menelpon ibunya. Dia memberitahu bahwa dia membeli mobil bekas untuk pergi ke Colorado. Di telepon itu, ibunya memberitahu bahwa abangnya masuk penjara di Salt Lake City karena mabuk dan bikin onar. Lewis yang tahu itu langsung melihat peta dan melihat Salt Lake City tidak begitu jauh. Tanpa pikir panjang, Lewis pun langsung pergi ke sana karena dia kasihan dan rindu pada abangnya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan dia pun memutuskan mengeluarkan abangnya dari penjara. Setelah membayar uang jaminan, abangnya pun bebas. Inilah dia Fuller, abang Lewis yang suka buat onar. Fuller sedikit kaget melihat adiknya datang dan membantunya setelah sekian tahun tidak bertemu, dan mereka pun agak sedikit canggung. Lewis menceritakan kepada Fuller bahwa dia akan pergi ke Colorado untuk menjemput temannya, dan Fuller pun ikut pergi bersama Lewis ke Colorado. Mereka pun berhenti di sebuah pemberhentian truk, dan Lewis sedang menelpon Vena bahwa dia akan pergi bersama abangnya. Tanpa sepengetahuan Lewis, Fuller memodifikasi mobil bekas Lewis dan menambahkan radio CB pada mobilnya, dan Lewis pun bertanya untuk apa radio itu. Fuller pun menceritakan agar kita di jalan menuju Colorado tidak terlalu membosankan. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Kesengan Fuller pun kumat lagi dengan menggunakan radio CB. Dia menghubungi semua pengguna radio dan menggodanya sampai ada suara berat masuk di radio mereka. Fuller dan Lewis pun penasaran. Mereka pun mencoba berhubungan dan berbicara dengan suara berat tersebut. Setelah ada respon dari suara berat itu, Fuller punya ide untuk menjahilinya dan memaksa Lewis untuk berpura-pura menjadi cewek dan menyuruh Lewis untuk menggodanya. Awalnya Lewis menolak karena Fuller terus memaksa, dan akhirnya Lewis mengiyakan permintaan Fuller. Lewis pun mulai menggodanya dengan pura-pura menjahili cewek yang dia beri nama Candy Cane. Aksi mereka berhasil dan membuat Fuller tertawa terbahak-bahak. Lewis pun terus-menerus menjahilinya sampai orang itu percaya kepada Lewis dan Fuller. Mereka pun tertawa sepanjang jalan karena radio CB dan perjalanan mereka tidak terlalu membosankan. Hari sudah mulai gelap. Mereka pun berhenti di sebuah motel untuk menginap. Fuller pun masuk ke motel itu untuk memesan kamar. Di dalam motel itu, Fuller melihat ada dua orang sedang cekcok mulut, sedangkan Lewis menunggu di luar di dalam mobilnya. Tiba-tiba suara berat itu muncul lagi dan menanyakan Candy Cane. Rupanya suara berat itu terobsesi kepada Candy Cane. Fuller dan Lewis jadi bingung, kenapa orang itu terus menanyakan Candy Cane. Fuller pun punya rencana untuk menyuruh orang itu pergi ke motel mereka dan memberitahu bahwa kamar mereka nomor 17. Fuller pun mendapat ide isengnya itu, dan mereka pun tertawa karena sudah 2 kali iseng kepada orang itu. Untuk menyaksikan dari kesengan, mereka pun memesan kamar 16. Setelah beberapa saat menunggu, mereka melihat ada seseorang yang datang dengan wajah yang begitu tidak jelas, dan orang itu pun masuk ke kamar 17. Lewat dinding kamar, mereka tertawa mendengar percakapan orang itu dan tamu di kamar 17. Mereka sangat kemudian Lewis dan Fuller heran karena ada suara arangan dari kamar 17. Mereka mengira orang itu dihajar oleh tamu motel. Lewis pun menelpon penjaga motel dan menyuruhnya memeriksa kamar 17. Setelah mendapat kabar di kamar 17 tidak terjadi apa-apa, mereka pun tidur. Sebelum tidur, Lewis melihat truk besar meninggalkan motel. Esok harinya, polisi datang ke motel itu dan memberitahu bahwa ada mayat di kamar 17. Fuller dan Lewis itu menjadi pucat dan khawatir.
Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan perasaan bersalah. Kecemasan menghinggapi mereka. Di tengah jalan, tiba-tiba suara berat itu muncul lagi dan menanyakan Candy Cane. Fuller pun marah kepadanya dan menyuruh orang itu pergi ke psikolog. Di sini Lewis membuka kebohongan tentang Candy Cane. Setelah mendengar itu, suara berat itu pun menyuruh Lewis dan Fuller untuk meminta maaf. Tapi Fuller menyebut suara berat itu adalah seorang yang sakit jiwa. Lalu suara berat itu menyuruh mereka memperbaiki lampu belakang mobil mereka karena rusak. Fuller dan Lewis pun tersadar bahwa mereka sedang dibuntuti. Saat mereka melihat ke belakang, ada sebuah truk besar sedang mengikutinya. Mereka terus menghindar dari truk itu dan belok ke pom bensin. Fuller melihat sebuah truk es berhenti dan keluar seorang laki-laki dari truk itu membawa tongkat bisbol. Fuller pun meyakini bahwa pria itu adalah orang yang ada di radio. Dia memberitahu Lewis yang sedang membayar di kasir untuk cepat-cepat keluar. Dengan rasa cemas, Lewis cepat-cepat membayar dan langsung pergi. Saat pergi, mereka pun dikejar oleh truk es itu dan kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya mereka berhenti di jalan yang tertutup plang. Truk es itu pun berhenti tidak jauh dari mobil mereka. Mereka cemas saat supir truk itu turun dan menghampiri. Ternyata supir truk itu mengejar mereka karena kartu Lewis ketinggalan saat membayar tadi. Wajah mereka pun menjadi lega. Di saat mereka keluar dari mobil mereka, melihat truk es tadi ditabrak oleh truk besar dan mengejar mereka, sehingga mereka langsung kabur tancap gas. Mereka baru tahu bahwa inilah truk suara berat itu. Mereka terus dikejar dan diburu oleh truk besar itu. Saat mereka terdesak dan ketakutan, Fuller pun meminta maaf kepada orang itu. Fuller menjelaskan bahwa mereka hanya iseng agar dalam perjalanan mereka tidak membosankan. Lalu orang itu pun menjawab, "Saya juga bermain-main dengan kalian." Lalu truk itu mundur menjauhi mereka dan menghilang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan agak sedikit lega dan penuh penyesalan. Kemudian Fuller membuang radionya. Akhirnya mereka sampai di Colorado. Lewis langsung menemui Vena dan mengajaknya pulang kampung. Lewis mengenalkan Vena kepada abangnya, Fuller, dan mereka tidak menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Tak lama kemudian ada teman Vena, Charlotte, datang menghampiri. Fuller menggoda dan mengajak Charlotte untuk ikut, tapi Charlotte tidak mau. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Vena menjadi supirnya. Berhenti dan bermalam di sebuah motel sambil menghilangkan penat dan capek. Mereka pun sambil minum. Setelah puas minum-minum, mereka pergi ke kamar masing-masing. Di saat Lewis pulang tidur, Fuller pergi ke kamar Vena dan berniat menggodanya. Bunyi dering telepon membuat Lewis terbangun dan menjawab telepon itu. Kemudian Lewis terkejut mendengar suara berat itu datang lagi dan menanyakan wanita yang bersama mereka. Lewis pun menjawab bahwa tidak ada seorang wanita, dan suara berat itu menanyakan siapa wanita yang sedang bersama Fuller di kamar sebelah. Lewis pun menyadari itu dan bergegas ke kamar Vena, mengajak mereka pergi dan kabur. Vena yang tidak tahu apa-apa hanya bisa bertanya-tanya di dalam mobil. Setelah melihat coretan di penanda jalan, mereka pun berhenti dan melihat ke dalam bagasi mereka. Setelah melihat bagasi, mereka terkejut karena ada radio CB yang sudah dibuang Fuller. Suara berat itu ingin mereka memasang radio tersebut, dan radio CB itu kembali dipasang dalam mobil. Tak lama kemudian suara berat itu datang lagi dan menanyakan Candy Cane. Mereka pun ketakutan dan mereka tambah takut ketika mendengar suara jeritan, dan jeritan itu adalah teman Vena tadi yang bernama Charlotte. Suara berat itu mulai bermain-main dengan mereka dan menggunakan Charlotte sebagai sandera. Kali ini suara berat itu menyuruh Lewis dan Fuller pergi ke dalam toko dengan keadaan telanjang. Dengan terpaksa mereka melakukannya. Mereka terus dipermainkan oleh suara berat itu dan mereka disuruh pergi ke kebun jagung. Tak lama kemudian datang truk besar dan memburu mereka. Dalam pengejaran itu, Vena tertangkap dan mobil mereka dibakar. Sebelum mobil itu terbakar, suara berat itu memberitahu bahwa mereka disuruh menemuinya di sebuah motel kamar 17. Dengan mencuri sebuah mobil, mereka menuju motel itu. Di saat bersamaan, suara berat itu pun membuat jebakan.
di mana Vena diikat di bangku dan sebuah senapang ditaruh depan kepala Vena. Jika pintu itu dibuka, maka senapang itu akan meledakkan kepala Vena. Setelah sampai di motel, Fuller pergi ke belakang untuk mengintip. Dia pun ketahuan dan langsung dihajar oleh orang itu. Aksi tegang pun terjadi saat Lewis ingin membuka kamar. Fuller dipaksa untuk menyaksikan jebakan orang itu dengan menutup mulut Fuller. Fuller berhasil lepas dari orang itu dan berteriak jangan buka pintunya. Pintu akhirnya tidak jadi dibuka oleh Lewis dan Vena selamat. Fuller pun habis dihajar orang itu dan mengakibatkan pahanya tertancap pipa besi. Lewis pun pergi ke belakang melihat kondisi Fuller. Dia melihat sebuah truk pergi dan menghilang. Kemudian polisi pun datang. Setelah melihat penjaga motel mati, mereka pun membuka motel satu persatu. Saat polisi mau membuka pintu kamar Vena, Lewis pun segera menyelamatkannya. Lewis kembali melihat keadaan Fuller. Tak lama kemudian ada truk besar ingin menabrak mereka. Polisi pun menembaki truk tersebut sampai menabrak ke arah hotel. Di dalam mobil, polisi menemukan seorang pria yang bersimbah darah dan teman Vena bernama Charlotte. Dan mereka pun selamat.